Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang pemirsa dalam segmen At Large. Pemirsa, pemerintah akan kembali melakukan sero survei tahap ketiga terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Di mana survei tersebut dilakukan untuk melihat seberapa besar antibodi yang terbentuk setelah masyarakat mendapatkan vaksinasi COVID-19. Lantas sudah sejauh mana capaian vaksinasi pada hari ini atau hingga saat ini dan seperti apa metode sero survei ini kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Kita lihat dulu pemirsa, inilah capaian vaksinasi COVID-19 per tanggal 3 Juli 2022. Kalau kita lihat dari targetnya sebesar 208.265.720 hingga tanggal 3 Juli kemarin sudah ada sebesar 201.565.306 juta. 201.565.000 ini yang sudah mendapatkan dosis pertama. Kemudian untuk dosis kedua sudah sebanyak 169.117.557 dan dosis ketiga atau dosis booster sebesar 50.916.000. Ini adalah capaian vaksinasi yang sudah tercapai hingga tanggal 3 Juli 2022 kemarin. Nah, terkait dengan sero survei, ini Menteri Kesehatan mengatakan bahwa nantinya akan dilakukan pada bulan Juni dan juga bulan Juli saat ini merupakan tahap ketiga. Kita akan lihat seperti apa pernyataan selengkapnya dari Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 13 Juni kemarin. Dia sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan akan sekali lagi melakukan sero survei di bulan Juni hingga Juli ini, di mana ini adalah tahap ketiga, sehingga diharapkan pada minggu ketiga Juli atau minggu keempat Juli sudah ada keluar hasilnya. Sehingga sebelum 17 Agustus hari kemerdekaan kita bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat berbasis dengan data mengenai bagaimana penanganan pandemi COVID-19 ke depannya. Pertanyaan berikutnya, lantas apa sebenarnya sero survei ini? Ya, kita akan lihat di grafis berikutnya, ini ada penjelasan singkat terkait apa itu definisi dari sero survei. Jadi secara garis besar sero survei ini dilakukan untuk melihat jumlah populasi penduduk di Indonesia yang sudah memiliki antibodi terhadap virus SARS-CoV-2 atau COVID-19, di mana sero survei ini merupakan survei antibodi terbesar kedua di dunia setelah India. Nah, yang akan dilakukan atau sementara dilakukan oleh Kemenkes ini adalah tahap ketiga. Nah, sudah ada nih pemirsa beberapa sero survei sebelumnya, tahap pertama dan juga tahap kedua. Kita lihat untuk sero survei pertama ini berlangsung dari bulan November hingga Desember 2021 lalu. Hasilnya ditemukan ada sebanyak 86,6% penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi terhadap COVID-19. Kemudian dilakukan lagi nih tahap kedua atau sero survei di tahap kedua di bulan April 2022. Hasilnya adalah ditemukan 99,2% antibodi masyarakat ini meningkat terhadap COVID-19. Nah, nantinya yang saat ini tengah direncanakan adalah survei tahap ketiga yang berlangsung dari bulan Juni kemarin hingga bulan Juli 2022 pada bulan ini. Nah, pertanyaan selanjutnya seperti apa sih sebenarnya metode dari sero survei ini? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Metode sero survei ini yang pertama adalah terkait dengan pengumpulan informasi dan juga data responden yang meliputi estimasi prevalensi COVID-19 dengan tingkat populasi menurut usia, jenis kelamin, dan juga karakteristik tempat tinggal mereka. Di mana pemeriksaan beberapa lanjutannya terkait dengan tahapan yang dilalui oleh responden terkait dengan mengisi formulir survei dan juga screening atau pemeriksaan kesehatan yang mencakup sampel darah, pengambilan sampel darah, kemudian pemeriksaan fisik, riwayat komorbid, riwayat gejala, riwayat kontak dengan COVID-19. Di grafis berikutnya kita akan melihat lagi metode sero survei ini. Nah, setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian metode surveinya akan menggunakan stratified two-stage cluster sampling design, kemudian analisis data survei, nantinya akan melakukan metode pemeriksaan untuk mengetahui seberapa besar sebenarnya antibodi yang sudah terbentuk dengan Alexis anti-SARS-CoV-2. Nah, terkait dengan lokasi survei, pemirsa, ini mencakup 34 provinsi yang terbagi ke dalam dua lokasi begitu. Ada wilayah aglomerasi dan juga wilayah non-aglomerasi. Kalau wilayah aglomerasi sendiri mencakup 9 provinsi di 47 kabupaten dan kota. Kemudian wilayah non-aglomerasi mencakup 25 provinsi dengan 53 kabupaten dan juga kota. Nah, terkait dengan analisis data survei ini dengan memadukan pemadanan data wawancara dengan data laboratorium menggunakan penimbang berdasarkan desain sampel yang digunakan. Nah, sementara itu penimbang dikalibrasi dengan estimasi jumlah penduduk berdasarkan wilayah jenis kelamin dan juga
juga kelompok umur, di mana estimasi standar error dengan mempertimbangkan klaster dan juga strata. Nah, kita akan lihat seperti apa sebenarnya kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi selama sepekan terakhir. Kalau kita lihat dari tanggal 27 Juni, ada sebanyak 1.445 kasus terkonfirmasi per harinya. Tanggal 28 meningkat menjadi 2.000 kasus, 29 2.100 kasus, tanggal 30 2.200 kasus, tanggal 1 Juli 2.000 kasus, tanggal 2 Juli 1.700 kasus, kemudian di tanggal 3 Juli kemarin mencapai 1.614 kasus. Nah, kalau kita lihat pemirsa, ini ada 4 hari berturut-turut kasus COVID-19 di atas 2.100 kasus atau di atas 2.000 kasus per harinya. Nah, ini juga merupakan salah satu pertanda bahwa adanya peningkatan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian Omikron BA4 dan juga BA5. Di mana dari Kementerian Kesehatan memprediksi bahwa puncak kasus varian Omikron BA4 dan juga BA5 ini diperkirakan akan terjadi sekitar di pertengahan bulan Juli hingga akhir bulan Juli. Nah, pemirsa, itulah tadi pemaparan terkait dengan Sero Survei di mana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memutuskan bahwa nantinya hasil dari Sero Survei ini atau survei antibodi COVID-19 ini akan menjadi landasan serta rujukan dalam membuat kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 di tanah air.